Lama-kelamaan, terutama para Duriah Wali Songo, mereka pun ikut berbicara atau ikut bersuara terkait persoalan nasab Ba'alawi. Dan berikut ada sebuah video dari Gus Nuril. Kita simak bersama-sama. Akhirnya kiai-kiai yang terah asli Wali Songo bengel karena suatu saat Nabi itu pernah berkorban 2 ekor domba. Maka mergo Wali Songo itu adabiahnya kuat, sopan santune luar biasa, yang masuk ke keraton dipanggil Raden Batu. Dan memang faktanya seperti itu ya. Kalau kita lihat selama ini di Keraton Jogja misalnya, itu kan ada sebutan Raden, ada sebutan Kanjeng Raden Tumenggung dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan bahwa mereka adalah terah keraton. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa terah keraton itu masih nyambung ke Wali Songo, dan Wali Songo itu nyambungnya ke Kanjeng Nabi. Yang masuk ulama-ulama keturunan Nabi yang masuk ke pesantren diundang Gus, itu menisbatkan Hasan wa Husain. Nah sing digowo karo Van der Plas senunggu gronyo disotempeli Habib ning palsu kabeh iki kelabaan akhirnya. Jadi memang fakta dalam sejarah sudah tercatat bahwa mereka itu para habaib itu memang didatangkan oleh Belanda. Jadi mereka itu bukan datang sendirinya ke negeri ini untuk melakukan dakwah, itu bukan. Tapi memang diundang atau didatangkan oleh Belanda untuk melakukan kerjasama atau mungkin dijadikan tenaga kerja oleh Belanda. Kenapa? Tes DNA nggak berani. Ini nganggune Habib. Dan memang seperti itu faktanya. Tes DNA tidak berani, atau mungkin memang sudah ada yang melakukan tes DNA namun karena hasilnya itu tidak sesuai harapan, maka hasil tes DNA itu tidak dimunculkan ke publik, tidak dipublikasikan agar orang tidak tahu hasilnya seperti apa. Berarti menaiki wong Jakarta ini kelompoknya jamaah Latif ini nek ketemu Habib ngono iki padahal mung modal saban-saban Vespa karo minyak nyong-nyong tok lho iki. Barokah Habib barokah apa? Dan selama ini memang kita sering melihat hal seperti ini ya. Kalau ada orang disebut Habib, ada orang dipanggil Habib, itu orang itu sudah tawadhu, sudah sangat hormat. Padahal Habib itu kan label saja toh, penamaan dari Belanda. Ini kalau menurut Gus Nuril. Nek punya keberkahan dolim berarti Habib-Habib di Indonesia ini. Karena apa? Karena di Yaman itu sekarang sedang perang, negaranya terbelah dua, yang satu PKI komunis, yang satu liberal, yang satu ikut komunis Soviet dan Cina, yang satu ikut liberalnya Amerika dan Eropa. Dan ini adalah fakta. Jadi memang di negara Yaman itu hingga saat ini masih terjadi perang saudara, perang berkecamuk, dan di sana itu juga ada komunisnya. Kok di Indonesia, di negara yang sudah banyak ulama, banyak kiai, banyak Duriah Wali Songo, banyak Duriah Kanjeng Nabi, kok katanya mereka mau menebarkan berkah di negeri ini? Ini kan kebalik. Jadi hal ini harus kita ungkapkan, dan memang sejarahnya seperti itu, bahwa terjadi peperangan di Yaman sejak dulu hingga sekarang belum selesai. Kalau misalkan para habaib itu memang mempunyai keberkahan, harusnya mereka itu balik ke Yaman sana, kemudian mendamaikan negaranya sana, kemudian melakukan hal-hal yang baik yang sekiranya bermanfaat untuk negaranya sana. Jadi bukan malah di Indonesia membuat kekacauan, membuat provokasi, membuat masyarakat menjadi gelisah, kemudian menjelek-jelekan pemerintahan, kemudian menjelekkan kiai-kiai ulama pribumi Nusantara, kemudian menafikan keturunan Wali Songo. Ini kan sebuah hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan sekilas kita bacakan sebuah berita dari BBC News Indonesia. Yaman, nasib anak-anak yang menderita akibat perang bertahun-tahun. Ini diliput tanggal 27 Juli 2023. Jika penderitaan punya alamat, mungkin alamatnya terletak di Jalan Al-Rasyid, Kota Taiz, Yaman, yang dikelilingi pegunungan dan para pemberontak Houthi. Jadi di Yaman itu ada pemberontaknya juga, dan perang itu belum selesai hingga kini. Di jalan sempit ini, anak-anak tidak dapat melarikan diri dari konflik yang cenderung dilupakan oleh dunia. Nah, ini kan sangat mengerikan, sangat memprihatinkan. Jadi harusnya mereka itu, jika para habaib itu memang memiliki keberkahan, memiliki ilmu, harusnya itu diterapkan di negaranya sana yang sedang terjadi perang saudara.
Kita lanjut dulu baca beritanya. Seorang lelaki kurus dengan rambut gelap melangkah memimpin kami. Walaupun menggunakan kruk, dia dapat menghindari lubang-lubang di jalan dengan gesit. Menggunakan kruk itu maksudnya mungkin kakinya patah atau apa, mungkin terkena serangan, terkena bom, atau mungkin terkena tembak ya. Dan ini ada penjelasannya. Kaki kanan Hasyim hancur dan ibu jarinya hilang. Dia gelisah tanpa henti. Tangannya selalu bergerak seolah mencoba menghilangkan bekas luka. Mereka terkena gempuran mortar kubu pemberontak Houthi pada Oktober tahun lalu saat mereka pulang dari sekolah, kata ayah mereka, Al-Harbi Nasir Al-Majnahi. Jadi sangat menyedihkan sekali kondisi di Yaman. Kemudian di negara kita, di Indonesia, hingga saat ini kan negara yang damai, negara yang tentram. Jadi kalau dibalik lagi, sebenarnya yang memberi keberkahan itu siapa? Dzurriyyah Wali Songo ataukah para habaib? Kalau jawaban kita pasti yang memberi berkah itu adalah mereka para Dzurriyyah Wali Songo. Sebab para Dzurriyyah Wali Songo itu sudah terbukti baik melalui kajian kitab nasab, baik melalui tes DNA bahwa mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi, dan hal itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Sementara kalau para habaib itu kan hingga saat ini masih diragukan, dan bahkan menurut kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Dan untuk tes DNA mereka juga tidak berani. Sebagaimana penjelasan dari Gus Nuril di video awal tadi, mereka tidak berani melakukan tes DNA. Jadi mungkin misalkan ada yang berani melakukan tes DNA, itu hasilnya tidak sesuai apa yang mereka inginkan selama ini. Dan menurut Kiai Nur Ihya Surabaya dalam sebuah videonya, ada beberapa oknum habaib itu sudah melakukan tes DNA, namun hasilnya itu ternyata nyambungnya itu bukan ke Kanjeng Nabi, tapi justru nyambungnya ke ras Yahudi. Yahudi pun bukan Yahudi yang sebenarnya, tapi Yahudi Arkenazi. Karena sebagaimana kita lihat dalam sejarah bahwa Nabi Yakub itu punya keturunan 12, artinya ada 12 suku. Nah ini yang Yahudi Arkenazi, ini adalah suku yang ke-13. Dan 13 itu asalnya dari mana? Kita juga belum tahu tentang hal tersebut. Namun yang tercatat dalam sejarah, yang sebagai keturunan Nabi Yakub itu cuma 12 suku. Jadi yang 13 ini dari mana asalnya? Jadi kembali lagi ke video awal tadi tentang pembahasan nasab Ba'alawi, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Nuril, ya memang seperti itu faktanya. Mereka itu para habaib itu didatangkan oleh Belanda untuk kepentingan Belanda, terutama untuk membantu Belanda melawan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara yang kala itu tengah gencar-gencarnya melawan Belanda yang dipelopori oleh mereka para Dzurriyyah Wali Songo yang ada di negeri ini. Dan itu adalah fakta, harusnya kita ungkapkan, harusnya kita suarakan. Sebab jika sebuah fakta, sebuah kebenaran tidak kita sampaikan, tidak kita ungkapkan, itu lama-lama akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika sebuah kebohongan itu diungkapkan terus-menerus, dipublikasikan terus-menerus, itu lama-lama bisa disalahpahami dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya kita tetap mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab para habaib yang ada di Indonesia itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab maupun tes DNA.